Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Ceweknya merespon, "Oh begitu ya, aku minta maaf." Chihun merespon, "Tidak apa-apa, sampai jumpa." Dan akhirnya ceweknya pun pergi. Changsu bertanya, "Apa sebaiknya aku melakukan operasi plastik?" Chihun membalas, "Sudah, cukup omong kosongnya. Ayo selesaikan laporannya. Aku harus selesaikan supaya bisa pergi keluar dengan cairan akhir minggu ini." Changsu berkata, "Jahat, aku mau kabur, jadi kau gak akan bisa kemana-mana." Chihun merespon, "Kalau begitu Cairan akan marah padamu. Bagaimana caramu mengatasinya nanti?" Perasaanku sudah terluka. Gak masalah kalau Cairin marah padaku. Tiba-tiba sama datang kembali. "Pak, Cairin kangen." "Ya, Papa juga kangen. Kau sedang melakukan tugas-tugasnya kan?" Cairin menjawab, "Iya. Bagaimana dengan laporan Papa? Kita bisa pergi keluar minggu ini kan?" Chihun menjawab, "Kita harus bagaimana? Paman Changsu ada di sini. Dia harus ada di sini untuk menyelesaikan laporannya. Tapi katanya dia mau kabur." "Hah? Apa? Apa benar? Paman akan sungguhan kabur?" Changsu menjawab, "Gak tahu. Paman Changsu marah pada papamu. Jadi aku harus kabur." Padahal Cari sangat menantikan waktu keluar bersama papa. Cari gak tahu harus apa kalau paman gak mau melakukan laporannya. Changsu berkata, "Aku mengalah. Tepati aja janjinya untuk keluar makan malam bersama hari ini." Chihun merespon, "Sudah kuduga, kau pasti akan kalah. Dan karena Cari menunggu, kita harus benar-benar fokus dan menyelesaikannya dengan secepat mungkin." Oke. Sisa soalnya lebih sulit dari yang kusangka. Ini pasti akan memakan waktu lebih banyak dari yang kita harapkan. Changsu berkata, "Chihun, kenapa kau kesulitan dengan soal-soal seperti ini? Aku membacanya dengan cepat dan rasanya hanya akan membutuhkan 30 menit. Chihun membalas, "Hah? Jangan berlagak. Ayo bertaruh. Kalau kau nggak percaya, dia yang pertama selesai duluan, dia akan mentraktir makan malam. Gimana?" Oke. Cairin berkata, "Ayo, Papa, Cairin mendukungmu." Chihun merespon, "Terima kasih Cairin, Papa. Jadilah lebih pintar. Jadilah." Chihun merespon lagi, "Wah, aku jadi penuh energi berkat Cairin." Dalam hati Changsu, "Kenapa rasanya aku sudah kalah meskipun kita belum mulai?" Mari kita lihat. Aku mungkin kalah darinya dalam segala hal lainnya, tapi aku gak akan kalah kalau soal intelek. Dan mereka berdua pun beradu. Dan di sini Chihun udah selesai tuh. Chihun bertanya, "Changsu, apa kau udah hampir selesai?" "Hei, Paman, Cairin lapar." "Chihun, kau curang atau apa? Bagaimana caramu menyelesaikan semua soal itu dengan begitu cepat?" Chihun menjawab, "Saat sudah menyelesaikannya satu soal, yang lainnya jadi lebih mudah. Berhentilah merasa curiga, selesaikan aja. Cairin sangat lapar." Changsu merespon, "Tunggu sebentar, hanya satu soal ini aja yang tersisa. Dan selesai." Seharusnya aku tidak menyarankan untuk bertaruh." Chihun merespon, "Kerja bagus. Aku akan mentraktir makan malam. Lupakan aja tentang taruhannya." Changsu merespon, "Apa benarkah Chihun? Kau paling dermawan." Chihun merespon, "Aku mentraktir supaya kau bisa lebih rendah hati." "Papa, tapi..." "Kenapa Cairin? Ada apa? Apa kita nggak boleh makan di rumah aja? Cairin ingin makan masakan Papa." "Ya, akhir-akhir ini memang kita sudah terlalu sering makan di luar. Tapi mau bagaimana lagi? Aku sudah janji pada Changsu untuk traktir makan malam." "Oke, sebagai gantinya, aku akan masak enak-enak di akhir minggu. Gimana?" "Wah, benarkah? Janji?" "Iya, Papa janji." "Oke, Cairin senang. Kalau begitu, ayo cepat. Papa dan Paman pasti sudah lapar kan?" Dan akhirnya setelah Chihun berjanji, Cairin menikmati makan malam. Dan di sini mereka dapat gratisan nih. Chihun berkata, "Wah, pemiliknya baik sekali. Dia terus saja memberikan kita makanan gratis." Changsu merespon, "Semua itu berkat aku. Aku pengunjung reguler. Jadi pemiliknya kenal denganku." Padahal, nih pemiliknya nih, si ibu yang kiri berkata, "Gadis kecil itu punya nafsu makan yang sangat bagus." Yang kanan menambahkan, "Iya, aku jadi mau memberi dia makan lebih banyak." Narasi. Ini adalah sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh Changsu. Satu-satunya
alasan pemilik restoran itu memberikan makanan gratis adalah Chairin yang sangat pandai membersihkan piringnya. Dan akhirnya nih, akhir minggu yang sangat dinantikan oleh Chairin akhirnya telah tiba. Dan di sini di pagi hari, seperti biasa, Chairin bangun duluan. "Papa, bangun, matahari sudah terang." "Pak, masih kelihatan seperti fajar." Chairin akan mencorot-corot wajah papa kalau nggak cepat bangun. Tunggu. Enggak. Kalau aku memelukmu seperti ini, kau tidak akan bisa mencorot-corot wajahku. Papa mau tidur lagi. Pa, berhentilah bermain-main dan bangunlah. Katanya papa mau masak-masak yang enak untuk Chairin. Iya, akan segera papa lakukan. Dalam hati Ji-hoon, mari kita lihat tuna kaleng yang aku beli kemarin. Aku yakin tinggiku dulu nggak bisa mencapai langit-langit. Aku benar-benar sudah tumbuh besar sekarang. Aneh sekali, seingatku tinggi tidak lagi bertambah sejak kelas 3 SMA. Ya, aku akan periksa ke dokter besok-besok. Jadi tunggu aja sampai hari itu sampai. Ji-hoon bertanya, "Kau sudah menunggu lama ya? Makanannya udah siap." "Wah, masakan papa." Ji-hoon berkata, "Jreng, menu hari ini adalah nasi kepal tuna dengan saus mayo. Terima kasih makanannya. Gimana? Enak?" "Iya, sangat enak. Terima kasih karena sudah menepati janji papa. Chairin rasa hari ini akan sangat bagus. Terima kasih karena kau sudah melahap makanan dengan begitu baik. Kita akan bersenang-senang hari ini di taman hiburan." Dan akhirnya mereka pun pergi nih di taman hiburan dengan cuaca yang bagus dan langit di bulan Mei yang begitu biru. Banyak orang keluar yang mengenakan baju bagus. Lalu di sini ada Chairin dan juga Ji-hoon. Orang-orang berbisik nih, "Wah, dia sangat tampan. Ya, anak itu juga sangat cantik." Mereka berdua menarik banyak perhatian di dalam kerumunan. Dalam hati Chairin, papa jadi jauh lebih tampan sekarang daripada sebelumnya. Chairin senang pijatan yang Chairin lakukan setiap malam mempan. Chairin mau bilang ke papa kalau itu dilakukan dengan sihir Chairin, tapi bukan sekarang saatnya. Ji-hoon bertanya, "Chairin, apa ada sesuatu yang mau kau naiki?" Chairin menjawab, "Yang mau Chairin naiki? Ada yang mau Chairin naiki sebelah sini." "Oh, wahana apa? Ini terakhir kali kita nggak bisa menaiki ini. Akhirnya sekarang bisa karena sekarang Chairin sudah bertambah tinggi." Benarkah?" Dalam hati Ji-hoon, "Bukankah kita akan mokat kalau naik itu? Aku mengutamakan keselamatan, jadi aku nggak suka wahana yang seperti itu." Enggak, aku nggak boleh jadi penakut di depan putriku. Kita tidak akan mati. Aku hanya harus melakukannya di depan Chairin. Ayo, Chairin sangat berani seperti papanya. Ayo, papa emang yang terbaik. Pasti akan sangat seru." Dan akhirnya mereka pun menaikinya. Dan di sini Chairin seru-seru, tapi Ji-hoon ketakutan. Dalam hati Ji-hoon, "Aku mau muntah." Chairin berkata, "Wah, kelihatannya menyenangkan. Papa, Chairin juga bisa naik semua wahana ini kan?" Dalam hati Ji-hoon, kenapa mereka malah mempromosikan wahana yang seperti itu untuk anak-anak? "Papa, kenapa? Papa takut ya?" Ji-hoon menjawab, "Mana mungkin. Ayo, papa itu pemberani." Dan di saat itu, narasi ya. Saat itu, Ji-hoon merasa seperti hidupnya dalam bahaya. Dan mereka naik satu persatu wahana. Di sini naiknya roller coaster. "Tolong aku, tolong." Menyenangkan sekali. Dan akhirnya roller coasternya pun selesai. Dalam hati Ji-hoon, "Aku mau pulang." Chairin berkata, "Apakah kita sudah naik semua wahana yang bisa ditumpangi?" "Papa, untuk tahun depan, ayo kita naiki wahana yang gak bisa ditumpangi sekarang." Chairin tumbuh dengan cepat, jadi Chairin yakin kita bisa menaiki semua wahana tahun depan. Ji-hoon merespon, "Oh iya, ayo kita naiki wahana-wahana itu tahun depan." Tiba-tiba Aren datang nih. "Permisi, anak yang di sebelahmu itu putrimu?" "Iya, dia putriku." "Ada apa?" Aku seorang penulis untuk drama yang berjudul Dating Writing Breakup Composition. Aku hanya ingin tahu apakah kalian bersedia menjadi pemeran tambahan untuk drama kami." Ji-hoon merespon, "Pemeran tambahan? Tapi kami sama sekali nggak siap." "Apa benar tidak apa-apa?" Si cewek menjawab, "Direktur mau sesuatu yang natural. Gak akan sulit kok. Kau hanya perlu memeluk anakmu dan menaiki komedi putar." Ji-hoon bertanya, "Kau mau Chairin? Komedi putar tidak akan terlalu menyenangkan, tapi kau akan masuk TV." Chairin bertanya, "Hah, TV? Oh, TV. Chairin mau masuk TV seperti para opa-opa BTS. Chairin mau coba." Dan akhirnya di sini naik komedi putar ya. Oh iya, namanya komedi putar. Oke. Yang kuda muter-muter itu loh. Si cewek yang kiri nih, yang pakai kayak crop top, dia berkata, "Mereka syuting drama Dating Writing Breakup Composition di sini sekarang." Cewek yang kanan merespon, "Wah, benarkah? Itu drama favoritku.
Aku nggak sabar. Dalam hati Ji-hoon, aku nggak sering menonton TV, jadi aku nggak tahu. Tapi ini pasti drama yang lumayan populer. Chaerin berkata, "Papa, wanita itu sangat cantik." Ji-hoon merespon, "Oh, wanita itu adalah aktris utama untuk drama ini." Dalam hati Ji-hoon, aku sepertinya akan benar-benar masuk TV kalau berada tepat di belakang aktris utama. Aku jadi gugup. Terus di sini si kameramen atau direktur mungkin ya, atau apa? Sutradara mungkin. "Ayo senyumlah. Semuanya, senyumlah dengan lebar. Tolong buat lebih natural." "Nah, bagus." Ji-hoon bertanya, "Chaerin, bagaimana menurutmu? Papa terlihat canggung tidak?" Chaerin menjawab, "Enggak, Papa terlihat sangat natural." "Oke, bagus. Kalau begitu, syuting dimulai." Dan akhirnya take. Dalam hati si sutradara kah? Intinya dalam hati orang inilah. Rasanya syuting berjalan lebih lancar dari yang semula aku harapkan. Aku tadinya khawatir karena latarnya di area publik, tapi aktris utamanya mendalami karakter dengan baik. Tunggu, apa aku meminta seorang aktor untuk berperan sebagai pemeran tambahan? Wajah dia tampan dan aktingnya juga sangat natural. Bukannya aku bisa memakai adegan ini untuk membuat iklan? Wajah dia cukup tampan, sampai-sampai orang lain akan percaya kalau dia adalah pemeran utamanya. Dan anak itu bisa aja setara dengan aktris cilik yang terbaik. Gambar sempurna inilah yang aku inginkan. Mungkin aja adegan ini bisa mendapatkan penghargaan adegan terbaik di akhir tahun. Seseorang di belakang berkata, "Direktur, aktris utamanya tidak dalam gambar." Direktur merespon, "Enggak, kesalahanku, amatir sekali. Aku harus mengambil gambarnya sekali lagi." Dalam hati bawahannya, padahal aku berharap hari ini kita bisa cepat selesai. Narasi, karena Ji-hoon dan Chaerin yang mengalihkan perhatian direktur, syuting berjalan lebih lama dari yang diharapkan. Dan akhirnya cut. Hebat, kerja bagus semuanya. Dan di sini ada beberapa fans ya yang lagi nontonin mereka syuting. Ji-hoon bertanya, "Tadi itu menyenangkan bukan?" Chaerin menjawab, "Ya, benar-benar menyenangkan." Terus di sini seseorang berkata, cewek yang kanan nih, "Hey, itu anak yang tadi ada di belakang Park Yumi, mungkin artisnya mungkin ya." Cewek yang kiri merespon, "Imutnya, dia pasti aktris cilik yang baru." Dalam hati Ji-hoon, Chaerin menarik perhatian kemana aja dia pergi. Anakku memang terlihat mirip seperti selebriti. Tiba-tiba, tunggu, Ji-hoon bertanya, "Ada apa? Ada adegan lain yang harus diambil?" "Enggak, kau lupa ambil bayaran." Bayaran? Tapi aku bahkan tidak melakukan apapun. Apakah aku boleh menerimanya?" Si kru menjawab, "Kau memberikan waktumu untuk kami, jadi tentu saja kau harus ambil." Tolong nonton episode ini juga nanti, supaya kau bisa menambah rating. Kamu juga harus melihat seberapa baik anakmu di adegan itu." Ji-hoon berkata, "Chaerin, ini pertama kalinya kau bekerja dan mendapatkan uang." Chaerin merespon, gaji pertama Chaerin." Ji-hoon melanjutkan, "Chaerin, apa yang mau kau lakukan dengan uang ini? Mau makan enak-enak bersama? Atau mungkin beli buku?" Tunggu, Chaerin mau akun saham. Aku mau rekening sekuritas." Dalam hati Ji-hoon, kata-kata apa yang baru aja aku dengar? Ji-hoon bertanya, "Chaerin, kau tahu saham itu apa?" Chaerin menjawab, "Menurut Papa, Chaerin nggak tahu. Itu adalah bagian modal milik suatu perusahaan." Dalam hati Ji-hoon, iya juga. Sekuritas, cok. Dalam hati Ji-hoon, iya juga. Chaerin adalah anak jenius yang mempelajari matematika level universitas, meskipun umurnya baru 7 tahun. Tapi bukannya saham itu terlalu beresiko? Bahkan Newton, ilmuwan jenius, dibuat rugi oleh saham. Aku khawatir dia akan depresi kalau dia kehilangan semuanya. Chaerin berkata, "Papa, kalau Papa khawatir, kita bisa ambil yang aman aja. Oke?" Chaerin bisa mendapatkan uang lebih banyak dari saham. Dalam hati Ji-hoon, dari mana dia dapat rasa percaya diri ini? Ya, waktu itu Yena bilang bagus untuk mengajarkan ke Chaerin betapa menakutkan dunia yang sebenarnya. Rasanya ini kesempatan untuk mengajari Chaerin. Ji-hoon berkata, "Baiklah, kalau begitu Papa akan membuatkannya untukmu. Ayo kita gunakan uang ini dan uang yang kau dapatkan saat tahun baru." Chaerin merespon, "Benarkah? Papa yang terbaik. Chaerin sayang Papa. Oh iya, tapi kalau kau kehilangan semua uangmu, aku akan membatalkan akunnya. Oke, janji." Dan akhirnya aku membuat akun untuk dia setelah berjanji. Akhirnya dibikinin. "Chaerin, kau gak lupa kan dengan janjimu? Kita gak bisa berurusan lagi dengan saham kalau kau kehilangan semua uangmu." Chaerin menjawab, "Iya, Chaerin pandai menepati janji. Tapi Papa kelihatannya yakin Chaerin akan kehilangan semua uangnya. Papa meragukan Chaerin lagi ya?" Ji-hoon menjawab, "Mana mungkin. Papa percaya pada Chaerin. Jangan khawatir dan dukung aja Chaerin. Begitu Chaerin mendapatkan banyak uang, Chaerin akan memberikan uang jajan untuk Papa." Tidak apa-apa.
kita bisa makan enak-enak dan pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan kalau kau mendapatkan uang. Chaerin merespon, oke, ayo kita ke taman hiburan setiap bulan sekali. Dalam hati Ji-hoon, ya aku terlalu memanjakan Chaerin dengan cara mengatakan dia sangat pintar. Dia akan belajar setelah dia kehilangan 200.000 won miliknya. Dan akhirnya narasi, setelah pergi ke taman hiburan bersama Chaerin dan membuat akun itu, hari untuk ujian disertasi sudah tiba. Dan di sini Ji-hoon memberikan dokumennya nih, mungkin ya, disertasinya. Profesor, ini disertasiku. Profesor berespon, kerja bagus, akan aku baca. Dalam hati Ji-hoon, aku merasa cemas. Aku membaca ulang dan membetulkannya sebanyak 10 kali sampai pagi hari ini untuk jaga-jaga. Tapi apa aku bisa memenuhi standarnya Profesor Choi, yang dikenal sebagai orang yang pilih-pilih? Disertasi itu punya banyak kekurangan. Aku jelas nggak cocok untuk melakukan studi. Sebaiknya aku menyerah aja dan mencari pekerjaan. Profesor berkata, disertasi ini lumayan bagus. Hah? Benarkah? Seharusnya kau udah tahu karena sudah bersamaku selama beberapa bulan ini. Kalau aku bilang bagus, artinya bagus. Kau harus percaya diri. Terima kasih. Dalam hati Ji-hoon, gak mungkin Profesor Choi benar-benar suka dengan disertasiku. Setelah dipikir-pikir, kenapa akhir-akhir ini semuanya berjalan lancar untukku? Disertasi, pidato, dan olahraga juga. Apa aku sudah menghabiskan jatah keberuntungan seumur hidupku dalam beberapa bulan terakhir ini? Aneh sekali. Semakin aku memikirkannya, bla bla bla. Oke, lanjut. Kecurigaanku mencapai puncaknya saat aku masuk untuk melakukan cek fisik untuk administrasi dan manajemen personal militer. Tiba-tiba, 177 cm lagi. Tapi tinggiku seharusnya berhenti saat aku masih SMP, 171,9 cm. Si suster merespon, ada beberapa laki-laki yang masih tumbuh di umur yang lebih tua. Tolong ke pemeriksaan selanjutnya kalau sudah selesai di sini. Baik. Dalam hati Ji-hoon, kalau yang dia katakan itu benar, itu artinya plat pertumbuhanku masih terbuka. Apa aku baru aja tumbuh 5,9 cm? Pada setelah SMP kelas 3, selama 10 tahun ini, tinggiku gak bertambah meski hanya 0,1 cm. Aku bertambah tinggi setelah 10 tahun. Berat badanku berkurang dan wajahku berubah. Apakah aku sedang berevolusi? Semua ini sangat tidak masuk akal. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tapi gimana caranya? Dan akhirnya setelah check up, aku memberitahu teman-temanku tentang apa yang terjadi. Lihat kan, kau bertambah tinggi kan? Sudah kuduga. Ji-hoon membalas, tapi itu gak masuk akal. Kenapa tiba-tiba aku tumbuh 5 cm setelah gak tumbuh sama sekali selama 10 tahun? Dan penglihatanku juga semakin bagus. Teman yang kiri berkata, kau benar, ini emang aneh. Changsu merespon, kenapa? Orang yang terkena kanker bisa tiba-tiba sembuh total. Tubuh manusia itu masih menjadi sebuah misteri. Oh ya, kalau enggak tanya profesor aja. Mungkin dia tahu sesuatu. Ji-hoon merespon, sudah kutanya, tapi dia hanya bilang kalau masih ada hal yang lebih aneh terjadi. Teman yang kiri berkata, bagaimana kalau kau pergi ke dokter yang berbeda untuk mengecek jika growth plate-mu masih terbuka? Harga cuma 50-60 ribu won. Changsu membalas, hey, kenapa harus membuang uang karena rasa penasaran? BTW, sedikit info, growth plate adalah jaringan yang terletak di ujung tulang panjang anak-anak atau remaja yang menentukan tinggi tulang mereka saat dewasa nanti. Temennya membalas, kenapa enggak? Kenapa kau selalu menentang setiap perkataanku? Changsu merespon, aku hanya membicarakan fakta. Dalam hati Ji-hoon, baiklah, sepertinya aku hanya berpikir berlebihan. Ini juga bukan hal buruk, aku terima aja dengan penuh hati. Ji-hoon berkata, ya terima kasih untuk mendengarkanku. Aku akan pergi sekarang, Chaerin sudah menungguku. Tiba-tiba, Ji-hoon, kau mau kemana tanpa kami? Hari ini adalah hari kau debut sebagai aktor dan di dalam drama super populer Dating Writing Breakup Composition. Ji-hoon bertanya, apa yang kalian bicarakan? Aku itu cuma karakter sampingan. Teman yang belakang kiri berkata, kau tadinya sangat senang karena duduk di belakang pemeran utama wanitanya. Yang kanan menambahkan, aku tahu kalau kau sangat bahagia. Dalam hati Ji-hoon, akulah yang bodoh karena memberitahukan hal ini kepada mereka. Ji-hoon berkata, aku pergi, jadi tontonlah drama itu sendiri. Changsu membalas, gak boleh, kita harus menonton bersama. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan seperti ini lewat begitu aja. Ji-hoon, ayo nonton bersama. Dalam hati Ji-hoon, mereka keras kepala sekali. Mereka itu es-rank dalam hal melekat. Baiklah, para bocah. Makan malam lalu drama, itu aja. Oke? Changsu berkata, aku sudah menahan agar tidak menonton dramanya demi ini. Iya benar-benar. Dalam hati Ji-hoon, aku agak khawatir kalau mereka akan mengejekku karena ini. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.